pemimpin biduan dengan permainan suling. Mazmur Daud. Berilah telinga kepada perkataanku, ya Tuhan. Indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku. Sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat takkan menumpang padamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus dengan takut akan Engkau. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu karena seteruku. Ratakanlah jalan-Mu di depanku. Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur. Batin mereka penuh kebusukan. Kerongkongan mereka seperti kubur ternganga. Lidah mereka merayu-rayu. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka, ya Allah. Biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka. Sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya. Karena Engkau menaungi mereka. Dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Shalom, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan hidup dan mempelajari Mazmur 5. Tuhan Yesus memberkati. Ketika Daud melayani di istana Raja Saul, ia sering diserang oleh beberapa perwira Saul yang menyanjung-nyanjung raja dan berbohong memfitnah tentang Daud. Raja Saul benar-benar percaya bahwa Daud sedang berusaha mencuri, menggeser tahtanya. Jadi saudara, apabila ada orang berbohong, memfitnah kita, ikutilah teladan Daud. Berdoalah tentang hal itu. Perhatikanlah permohonan Daud. Yang pertama, dia berkata, Tuhan dengarkanlah aku. Ayat 2-7. Yang kedua, dia berkata, Tuhan tuntunlah aku. Ayat 8-9. Yang ketiga, Daud berkata, Tuhan lindungilah aku. Ayat 10-11. Dan yang terakhir, Daud berkata, Tuhan berkatilah aku. Ayat 12-13. Yang pertama, dengarkanlah aku. Daud memulai harinya dengan hati yang terangkat mencari Tuhan. Tuhan tahu kata-kata berdosa
para pemfitnah itu. Tetapi juga Tuhan mendengar doa yang dinaikkan dengan iman oleh hambanya. Yang kedua, Tuhan tuntunlah aku. Daud harus selalu berhati-hati, waspada, karena Saul dan para prajuritnya, pejabatnya mengamatinya. Ya, selalu mereka rindu mau Daud jatuh terpleset karena salah. Tetapi Daud setiap hari menyembah Tuhan, memohon tuntunan Tuhan agar ia tidak bersalah. Yang ketiga, lindungilah aku. Daud tidak melawan Saul atau orang-orang yang memfitnahnya. Ia menyerahkan pertempuran itu kepada Tuhan. Daud mempercayai Tuhan, bahwa Tuhan sanggup memeliharanya dan Tuhan tidak akan melupakannya. Yang terakhir, Daud berkata, Tuhan berkatilah aku. Perlindungan adalah hal terakhir yang disebutkan. Melampaui hal itu, Daud diberkati dengan sukacita, keyakinan teguh, iman, dan kasih yang lebih dalam kepada Tuhan. Dia kagum, hormat akan Tuhan, karena tidak ada yang mengasihinya, yang setia kepadanya seperti Tuhan. Jadi saudara, saat-saat penderitaan bisa saja itu menjadi saat pertumbuhan rohani kita, jika kita mau selalu mencari Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.